Bahasa Indonesia kelas 10 kali ini, saya mau mengajak kalian untuk membahas tentang contoh teks negosiasi beserta strukturnya nih. Sebelum lebih jauh, ada baiknya kamu memperhatikan penjelasan berikut ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu tidak bisa lepas dari proses negosiasi. Biasanya, proses negosiasi ini erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli. Misalnya ketika kamu ikut ibumu belanja ke pasar untuk membeli sayur atau kebutuhan sehari-hari. Coba deh kamu perhatikan, ibu kamu pasti ingin mendapatkan barang yang ingin dibelinya dengan harga semurah mungkin kan? Untuk mendapatkan harga yang murah, ibu kamu tak segan-segan melakukan tawar-menawar kepada pedagang di pasar. Nah, saat menawar, si penjual biasanya mempertahankan harga dagangannya sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga terbaik. Inilah yang dinamakan negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan cara berulang antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari contoh negosiasi ini, kamu tentu bisa menyimpulkan bahwa tujuan negosiasi adalah untuk mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak ada yang merasa dirugikan. Pengertian teks negosiasi. Sebelum masuk pada contoh teks negosiasi beserta strukturnya, kamu tentu sudah mulai paham tentang negosiasi dari ilustrasi sebelumnya. Dalam bentuk teks, negosiasi berisi percakapan atau dialog yang melibatkan dua orang atau lebih. Orang yang terlibat dalam teks negosiasi bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang kemudian disepakati bersama. Ciri-ciri teks negosiasi. Tak seperti teks lainnya, teks negosiasi memiliki ciri tersendiri. Berikut merupakan ciri teks negosiasi. Memiliki partisipan. Dalam negosiasi selalu melibatkan dua partisipan atau lebih. Jika menemukan contoh percakapan negosiasi tentang proses jual beli, maka partisipan yang terlibat adalah konsumen dan pedagang. Mencari penyelesaian atau jalan tengah. Karena dalam negosiasi terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, contoh teks negosiasi beserta strukturnya tentu mengutamakan cara penyelesaian masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Mengarah tujuan praktis. Dalam negosiasi tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menawar sesuatu. Kepentingan apapun yang dinegosiasikan pasti mengarah pada tujuan praktis, yaitu tawar-menawar. Memprioritaskan kepentingan bersama. Karena dalam negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih, maka proses negosiasi dilakukan atas dasar kepentingan bersama. Menghasilkan kesepakatan. Hasil akhir dari proses negosiasi tentu mengarah pada kesepakatan antar pihak yang berunding. Negosiasi dikatakan berhasil jika mendapatkan kesepakatan bersama. Menggunakan kalimat perintah atau bersifat memerintah. Kalimat perintah yang dimaksud adalah kalimat yang berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan yang diminta oleh pihak lainnya. Misalnya seperti ini. Pak, saya mau beli green bean Arabica Kintamani ini 100 kg. Tolong harganya dikurangi 20% ya. Kalau oke, saya bayar cash sekarang. Menggunakan kata ganti atau pronominan. Contoh kata, saya, kami, Anda, kalian, kita, dan sebagainya. Berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan yang dimaksud adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Struktur teks negosiasi. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan, kamu juga harus mengetahui struktur teks negosiasi. Orientasi. Orientasi pada struktur teks negosiasi berisi kalimat pembuka atau ucapan salam. Fungsinya adalah untuk memulai proses negosiasi. Permintaan. Permintaan pada struktur teks negosiasi berupa suatu hal yang dibutuhkan atau yang diinginkan, misalnya berupa barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh pembeli. Pemenuhan, yaitu kesanggupan dari satu pihak atas permintaan pihak lainnya, misalnya saat pedagang menyanggupi tawaran yang diminta oleh pembeli. Penawaran,
Penawaran juga disebut sebagai puncaknya proses negosiasi. Dalam penawaran terjadi proses perundingan antara dua pihak sampai menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Pembelian, di bagian pembelian, satu pihak boleh menentukan untuk menyetujui proses negosiasi atau tidak sampai terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Penutup, di bagian penutup ini berisi kalimat penutup, biasanya diakhiri dengan ucapan salam atau terima kasih. Nah, dari contoh percakapan teks negosiasi yang sudah ditampilkan, sudah tahu kan tujuan dari teks negosiasi? Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi memiliki tujuan itu agar tercapai kesepakatan yang memiliki persamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara pihak yang bernegosiasi, agar tercapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, mencapai kondisi saling menguntungkan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau win-win solution. Sekian dari pembahasan kita mengenai materi contoh teks negosiasi beserta strukturnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.